Saya akan menjelaskan tutorial untuk menggunakan Adobe Premiere secara basic mulai dari new project hingga ekspor. Oke, langsung aja klik new project. Lalu muncul seperti ini, namanya bisa diubah dan disetting. Lalu langsung klik OK. Oke, di sini ada 4 panel yang bisa kita gunakan. Lalu langsung saja kita bikin sequence. Klik file new, lalu sequence, lalu di setting terus sesuai kebutuhan. Kalau saya untuk rasio YouTube 16:9. Lalu tinggal klik OK saja. Kemudian kita bisa lanjut import media. Pada bagian ini kita bisa bikin file, saya namakan video. Lalu tinggal kita klik 2 kali dan drag video yang kita inginkan ke dalam untuk import media. Lalu untuk audio atau musik juga lakukan hal yang sama. Kemudian lanjut pada bagian editing, kita bisa klik video yang kita miliki, lalu akan muncul pada source panel. Di bagian ini kita bisa menyeleksi bagian yang hanya kita inginkan dengan cara memotong. Klik pada bagian ini, lalu kemudian bisa kita langsung drag, langsung di drop di timeline. Lalu bisa kita lakukan hal yang sama pada klip lainnya. Sebelumnya kita menggunakan selection tools. Sekarang ini adalah track select forward tool. Nah, forward tool ini fungsinya untuk menyeleksi semua klip yang ada di sebelah kanan agar bisa digeser-geser. Lalu kemudian ada track select backward tool. Ini adalah kebalikannya, yaitu untuk menyeleksi klip yang berada di sebelah kiri. Seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada ripple edit tool. Fungsinya untuk memotong video klip tanpa menyisakan celah. Lalu ada rolling edit tool, fungsinya untuk menyesuaikan titik edit pada dua klip tanpa mengubah durasi timeline. Lalu ada rate stretch tool, fungsinya untuk mengubah panjang atau pendek dan juga durasi pada klip video. Kemudian ada razor tool, berfungsi untuk memotong klip video menjadi beberapa bagian. Lalu ada slip tool video. Slip tool ini berfungsi untuk mengubah durasi klip video tanpa mengubah durasi timeline. Lanjut ada slide tool, berfungsi untuk membolak-balikan atau menggeser klip video di timeline. Tool selanjutnya ada pen. Pen ini bisa digunakan untuk mengatur transparasi atau opacity klip video. Caranya adalah dengan mengklik pada keyframe yang seperti garis ini, bisa dibuat beberapa titik dan diatur untuk mengatur opacity video. Lalu pen tool juga bisa digunakan untuk membuat sebuah kurva atau bentuk gambar pada tampilan video.
seperti ini. Selain pen tool, terdapat juga shape atau bentuk. Yang pertama ada rectangle atau persegi, lalu ada oval atau ellipse shape. Bisa digunakan pada video seperti ini. Kemudian ada hand tool, ini berfungsi untuk menggeser di timeline tanpa mengklik klip video sehingga tidak tergeser-geser seperti ini. Kemudian ada zoom tool. Zoom di sini berfungsi untuk memperbesar bagian video di timeline. Tools yang paling terakhir di sini adalah text tool, berfungsi untuk membuat suatu teks. Misal saya ketik seperti ini. Untuk fontnya sendiri bisa kita ubah pada bagian effect control di source panel, lalu pilih yang text. Nah, kita bisa milih font yang kita mau dan juga warnanya. Lanjut memasukkan audio. Untuk memasukkan audio, kita bisa melakukan hal yang sama seperti saat memasukkan klip video. Tinggal kita drag dan drop di timeline. Lalu kita sesuaikan agar rapi sesuai dengan video. Nah, untuk video kita bisa menambahkan transisi. Langsung saja ke menu effect, lalu pilih yang video transition. Di sini saya menggunakan yang deep to black. Nah, disesuaikan pada klip di sini seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan video efek juga. Langsung klik bagian ini saja. Lalu saya menggunakan yang kamera blur. Di drop di klip yang pertama seperti ini. Kemudian diatur kembali. Kemudian kita juga bisa menggunakan animation text. Caranya dengan pergi ke menu grafik. Nah, lalu di sini terdapat berbagai macam animasi teks yang bisa kita gunakan. Misal saya pakai yang ini, tinggal saya tarik saja lalu di drop di timeline. Nah, ini teksnya bisa kita ganti. Selanjutnya, kita bisa memberikan color grading, fungsi untuk membenarkan warna atau bisa juga untuk memberikan sentuhan emosi pada video. Langsung saja di menu color, lalu lumetri color. Nah, di bagian ini ada basic correction, kita bisa klik. Nah, di basic correction ini kita bisa mengubah temperatur dan tintnya. Lalu berikutnya juga ada color wheel. Di color wheel ini bisa kita geser-geser aja seperti ini untuk mengubah warnanya. Oke, lalu lanjut ke bagian curve atau kurva. Di bagian curve ini ada RGB curve. Lalu ada juga untuk saturasi dan hue atau rona. Nah, di curve ini saya geser seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa menyamaratakan color grading dari klip yang kita edit tadi ke klip yang lainnya dengan pergi ke effect control. Lalu pada bagian lumetri color kita klik tulisannya, lalu di copy, kemudian tinggal kita paste ke klip video yang lain seperti ini.
maka color grading yang kita lakukan tadi hasilnya akan sama pada klip video yang lainnya juga. Nah, setelah color grading selesai kita lakukan, bisa langsung kita ekspor saja. Diklik pada bagian file, lalu ekspor media. Untuk ekspor ini bisa kita sesuaikan resolusi yang diinginkan, lalu mengubah nama file juga bisa, lalu langsung saja klik ekspor. Itu tadi basic tutorial untuk menggunakan Adobe Premiere. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.